ini RBW ini 75% sarangnya semua dibalak, hanya 25% yang disirip. Halo bosku, untuk konten saya yang ini nggak jauh beda dengan konten saya yang sebelumnya, yaitu review foto. Tapi bedanya yang sebelumnya saya fokus di 1 RBW, kalau ini saya acak. Jadi dari mana-mana RBW, jadi kita mau melihat kesalahannya ya, kita lihat kesalahan. Jadi nanti bisa diperbaiki kalau ada menemukan kesalahan-kesalahan yang saya tampilkan di RBW nya masing-masing. Seperti pesanku sebelumnya ya bosku ya, tonton video dari awal sampai akhir, jangan di skip, jangan dipercepat, biar nggak ketinggalan, biar paham dan juga nggak salah paham. Jadi simak videonya, dengar kata-katanya, saya yakin nanti akan paham perlahan. Oke bosku, kita langsung aja ke foto-foto yang mau kita lihat. Kita mulai dari RBW 48. Ini RBW 48 saya rancang dari awal juga sampai sekarang masih saya kelola. Untuk desain gedungnya saya sendiri yang rancang. Desainnya tetap seperti yang ku bilang. Untuk RBW non permanen, dinding luarnya asbes, dinding dalamnya papan. Jadi di antara dinding dalam dan dinding luar itu selalu dikasih busa. Gunanya di video sebelumnya sudah saya jelaskan, gunanya untuk menstabilkan suhu dan kelembapan. RBW 48 pointnya saya buat 3x3 ya nih bosku ya, 3x3, sebenarnya 3x4, tapi 1 meternya saya buat untuk jalan naik turun 1 meter, jadi bersihnya 3x3. Untuk point nih sekat point nih, sekat point full. Ini lantai paling atas. Banyak yang tanya juga posisi tweeter tarik lar atau tarik point, gimana cara pasangnya, apa datar apa menghadap ke atas. Kalau di saya dia menghadap ke atas bosku, tetap menghadap ke atas, mengarah ke LMB, LMB nya sini nih. Nah untuk posisinya bebas, mau di sini, mau di sini, mau di sini, atau di tengah sini boleh, tengah sini boleh, di sini juga boleh, intinya yang penting dia ke atas. Kalau saya sendiri untuk tweeter tarik lantai paling atas saya buat 1, kebanyakan saya buat 1 aja tweeter tarik lantai paling atas. Ini ampli andalan saya, selalu gunakan ampli rakitan pabrik. Kalau untuk baru-baru, kalau dulu masih menggunakan yang rakitan rumahan, karena enaknya saya suka rakitan pabrik, dia nggak banyak flash disk, cukup 2 flash disk. Jadi 2 flash disk itu bisa keluar 4 suara, itu yang saya suka. Ada dupa sama kopi, ini mau baca-baca mantra nih. Jadi saya pakai dupa untuk apa? Bukan untuk baca mantra, bukan mau panggil makhluk-makhluk apa, karena saya ngerokok. Ini rokok saya ngerokok, saya hidupin dupa kalau saya ngerokok di dalam. Jadi fungsinya aroma dupa untuk menghilangkan aroma rokok. Nah ini point 3x3 ini, harusnya 3x4, jadi 1 meternya saya buat tempat tangga turun naik ini, jadi 3x3. Ini point 3x3 standar, minimal lah, paling minimal lah menurut saya. Jadi janganlah buat point lebih kecil lagi. Tapi kalau memang RBW kita mini kayak RBW 46, kayaknya wajar-wajar aja kita buat 2x3 atau 2x4. Kalau di atas itu mending buat pointnya
minimal 3x3 poit 3x3 nih udah sedang lah untuk burung. Putar-putar turun, burung itu turun bukan seperti yang kita bayangkan duluan kepala, tapi dia semacam mutar gitu, dia turun mutar itu sampai bawah. Kalau enggak dia enggak mutar, tapi sayapnya dibentangkan, tapi dia kayak terjun gitu, tapi terjun duluan kaki gini. Kalau saya pikir itu dia masuk itu langsung kepalanya langsung ke bawah. Kalau dia mau masuk ke lantai dasar sana langsung kepalanya menciruk gitu, saya pikir nukik kayak gitu. Ternyata setelah di lama-lama cek, setelah lihat di CCTV dia nggak gitu. Nah ini ya bosku ya, untuk sekat poit full tanpa dari dalam nih ruang inapnya. Jadi kalau yang aku bilang sekat poit full, jadi jangan ada renggang lagi, mentok sampai lantai dari sirip, mentok. Cuman kita buat lar, posisi lar ini bebas aja sih sebenarnya, nggak ada yang harus ke sini harus ke situ. Bebasnya maksudku kita sambil pertimbangkan itu cahaya nembak nggak. Kalau cahaya nembak boleh kita geser ke sini, close tembak sama lembe. Tapi kalau seandainya tembak juga tapi nggak terlalu deras juga nggak apa-apa, lurus juga nggak masalah. Nah ini sirip, ini sirip-sirip meranti ya bosku, sirip meranti semua, pokoknya kayunya lembek semua, kayu lembek. Jadi tapi banyak bulu. Gara-gara banyak bulu itu, meskipun kita sikat atau gimana semprot, dia kering pasti ada debu lagi. Padahal udah bersih kita sikat apa nih, nanti kalau udah kering dia muncul lagi debunya. Nah untuk mengatasi itu, ini siripku suruh tukang serut pakai ketam biar mulus, jadi nggak ada bulu-bulu lagi nih. Nah kalau siripnya bahan meranti lembek nggak apa-apa, ini biar kita nggak usah bikin parit juga, itu kuku walet masih bisa mencengkeram masuk ke dalamnya biarpun mulus. Kayaknya kita ada perhitungan juga, jangan lihat orang di ketam mulus, kita mulus juga, padahal punya kita kayu batu, nggak boleh. Jadi itulah bedanya. Tapi sebagian ini ada ide tukang juga nih, kata tukang gimana kalau sebelahnya dibuat alur, sebelahnya biar mulus. Nah jadi ini sebagian ada yang di sebelahnya ini, di sisi sebelah ada alurnya semacam parit gitu, sebelahnya mulus. Jadi masukan tukangnya bagus juga lah. Untuk pola tweeter, ini pola tweeter saya stereo nih, pola tweeter saya stereo. Jadi saya buat di tengah 4, terus di pinggirnya 3 sebelah. Jadi ada 10 tweeter ini di RBW 4x8 ini, ada 10 tweeter inap. Tapi dia aku buat stereo karena aku nggak menggunakan suara tarik. Ini untuk pola tweeter kurasa nggak ada yang harus gini gitu. Intinya sudah dari dulu dibilang orang, intinya dia menghadap ke poit atau lar. Seandainya nggak ada lar, cuman sekat gantung, pokoknya hadap ke poit ya. Jadi nggak ada yang harus salah satu jengkal aja itu salah, nggak ada itu. Jadi untuk pola-pola tweeter menurutku udah lumrah aja lah, nggak harus begini, nggak harus begitu. Jadi kalau ada yang ini itu menurutku itu cuman variasi aja, variasi buat suara lebih bagus lagi mungkin. Intinya kita pasang standar aja kayak gini semua ya, nih kayak gini ya, tajam. Nah semua di sirip menghadap kayak gini semua, standar aja sudah. Nih kita buat kayak gini udah. RBW zaman dulu itu semua kayak gini, nggak ada yang serong ke kiri, serong ke kanan semacam ini. Ini nih aku buat serong nih, ini serong nih.
Ini serong ke tengah lah dia, nggak ada semua. Kalau RBW jadul tuh tepat hadap ke depan semua, tuh pada sukses semua. Cuman kita sekarang aja yang cari-cari variasi. Aku juga ikut-ikutan gitu, sekedar apa, menurutku nggak masalah lah, untuk pola Twitter nggak masalah. Itu menurut trik saya ya, ini trik saya, karena beda penggiat, beda trik, beda cara, beda juga pemikirannya ya bosku ya. Jadi jangan disama-samakan, jangan disalah-salahkan. Jadi saya di sini bicara trikku. Nah ini yang 1 meter tadi aku bilang tadi, yang untuk tangga turun naik ke lantai atas. Ini 1 meter nih. Ini penting ya bosku ya, untuk rangka sekat point nih. Kalau kita nggak bisa bikin yang besar, buatlah yang utamanya, buat yang besar agak kuat, nanti takutnya kesender kita patah terus kita jatuh ke bawah, janda lagi yang di rumah bosku. Jadi jangan sampai ya ada yang enggak. Pokoknya intinya jaga keselamatan untuk rangka-rangkanya. Ini point larnya, lar ini 55 kali 55 kalau nggak salah, atau 50 kali 50 ini, udah lupa juga kok. Ini saya install RBW ini sendiri, kalau nggak salah 2 minggu baru jadi. Saya sendiri ini, saya malas bawa orang sudah. Untuk Twitter LMB sana, di sini saya menggunakan AX 4000 magnet ya bosku ya. Kalau kita udah pasang ini, di aku nggak tahu kalau yang lainnya, aku kalau udah pasang Twitter magnet, apalagi magnet 4000 kayak gini besar, aku udah cukup tunggal ini aja, nggak ada kombinasi Twitter yang lain lagi. Soalnya percuma kita pasang Twitter yang lain, suaranya hilang, nggak bakal ada kedengaran suaranya. Seandainya kita buat volume lain untuk Twitter yang lain, dia harus kencang buat bisa nyimbangin suara dari Twitter magnet ini. Pokoknya volumenya harus kencang, dan juga Twitter kalau kencangnya preload itu nggak bagus juga hasil keluarnya. Nggak semua RBW saya pasang Twitter magnet, tapi saya ada lihat kondisi dan lokasi juga. Ya bosku ya, AX 4000. Nah ini untuk bos-bosku yang menggunakan klem kabel menggunakan staples, hati-hati ya. Saya juga menggunakan staples, soalnya singkat, cepat. Jadi hati-hati, maksudku kalau kita klem kabel pakai staples, jadi kita buat jangan mentok, jadi harus kita kasih restan lah supaya kabelnya bisa goyang. Jadi kalau kita buat mentok itu, nanti lama-lama kabel itu, kulit kabel itu kemakan sama isi staples, nanti menjadi konslet, min place nya kontak. Ini dulu waktu pertama-tama dulu saya sering kebingungan, udah install selesai, mau di on kan, mau cek sound, ternyata volume nggak bisa kencang, banyak Twitter nggak hidup. Jadi di sana ada bingung ya, begitulah namanya kita pemula kan. Jadi bingung nih kenapa sampai ampli pun disalahkan. Tapi lama-lama setelah dicek ampli bagus semua, suara bagus semua, baru sadar kalau staples tadi yang bikin masalah.
Jadi dari sana kita dapat pengalaman untuk stoples kabel, hati-hati. Mungkin semua udah pada tahu, tapi kita nggak tahu, mungkin ada yang belum tahu, jadi nggak ada salahnya kita kasih tahu. Oke, selesai untuk RBW ini. Kita acak lagi, lihat-lihat foto-foto yang lain. Foto yang lain. Wah, ini udah bahan bosku. Untuk basic ya bosku ya. Nah, untuk basic yang masih menggunakan basic sekarang ini foto-fotoku dulu nih. Udah 2-3 tahun yang dulu kayaknya rasanya. Sekarang kayaknya aku kurang sur sama basic. Soalnya basic, kualitas basic sekarang udah nggak bagus kayaknya, mereka yang pembuat basic kejar target, jadi nggak peduli itu bahannya, bambunya udah tua belum, bambunya sudah layak belum dibuat, tapi mereka nggak peduli itu, yang penting target tercapai, pesanan terkirim, udah. Jadi hasilnya yang petani-petani kasihan, banyak basic yang jamuran, banyak yang berdebu setelah dipasang 2-3 bulan di RBW, jadi nggak ada ketahanan. Tapi meskipun kita menggunakan basic yang kualitasnya bagus, sebelum kita jemur basic ini, setelah kita beli dari toko ya bosku ya, ini basic kita rendam dulu di air bersih, bagusnya di air hujan, tampung di drum, terus basicnya jangan dilepas dulu katanya, langsung aja ceburin itu ke air bersih. Itu setelah kita ceburin, dia timbul ngapung, biarkan aja, nanti besok dia tenggelam, tunggu dia tenggelam sampai 3 hari 3 malam, biar aja direndam. Rendam itu biar mengurangi ada bubuk-bubuk. Setelah direndam 3 hari baru kita jemur, paling cepat itu 1 minggu baru kita pasang setelah dijemur, tapi lebih lama lebih bagus lagi. Untuk basic, nah ini yang ada rencangan mau buat kolam di keliling RBW. Saranku, kalau mau buat kolam di keliling RBW, cari yang ahlinya di kolam, cari tukang yang benar-benar ahli di kolam, jangan tukang yang bikin rumah disuruh buat kolam. Jadi ada berapa RBW, ada 3 RBW sekarang, 4 RBW yang sekarang ini kolamnya udah nggak berfungsi, yang saya kelola kolamnya udah nggak berfungsi, cuman tahannya 1 tahun sampai 2 tahun, habis itu udah bocor. Nggak buang-buang uang, itu buang-buang uang tuh, berapa semennya, berapa ini itunya, berapa tukangnya, karena yang disuruh buat kolam itu yang bikin RBW nya, dia bisa tapi bukan ahli. Jadi kita lebih baik nggak apa-apa bayar mahal, tapi cari yang ahli di kolam. Jadi banyak gedung-gedung walet itu cuman buang-buang duit, kulihat banyak yang kolamnya udah kering, karena pembuatan kolamnya nggak ada pertimbangan nanti masalahnya tanah bergerak. Itu bukan bocor lagi kolamnya, tapi lantai kolamnya ini retak bosku, gara-gara ada pergeseran tanah retak. Jadi kayaknya kalau untuk buat kolam itu harus buat fondasi yang mantap untuk bawahnya, biar seandainya ada pergerakan tanah dia nggak retak, nggak pecah. Jadi mending kalau bukan ahlinya nggak usah pakai kolam aja lah, buang duit. Lihat aja, paling lama 2 tahun, ada yang 1 tahun udah kering,
kolam nih, kolam bosku. Ini udah kering juga nih bosku, udah buang-buang duit. Banyak duit ini. Ini seperti di video tadi yang sebelumnya aku jelasin, banyak orang bilang itu sirip beton burung walet suka, sama juga keras. Kenapa kayu keras nggak boleh digunakan sirip, di beton juga dia bisa? Beda, seperti aku bilang tadi di video sebelumnya, kalau sirip kayu dari kayu keras dia nggak ada pori-pori, nggak ada pori-porinya ini. Kalau beton dia ada pori-porinya, dan juga sangat mudah burung walet mencengkeram dan sangat mudah buat sarang. Jadi tetesan liur pertamanya langsung meresap. Tapi kalau disirip kayu keras dia bukan meresap tapi mengalir, dia jatuh. Jadi jarang jadi, sangat sulit jadi. Ini di balak ini balak nih sarangnya. Di sini saya tahu betul RBW ini karena RBW ini pernah aku bina juga, sampai beberapa tahun juga pernah aku yang urus ini RBW ini. Masalahnya dia bukan ini RBW ini 75% sarangnya semua dibalak, hanya 25% yang disirip. Di sana bukan masalah siripnya kayak keras atau apa, emang cara pemasangan siripnya tidak benar. Jadi rata-rata RBW jadul nih untuk siripnya menggantung. Jadi untuk RBW ini 75% sarang dibalak. Untung balaknya banyak. Dia RBW permanen kalau nggak salah 612. Jadi ada beberapa balak, ada 2 yang melintang gini, terus ada 1 di tengahnya balak juga, jadi di pinggirnya juga balak. Nah disinilah burung walet kebanyakan buat sarang, dan balaknya panjang-panjang. Saya tunjukin ini sarang daripada dibalak semua. Ini saya pernah urus nih RBW ini. Nah ini bosku, saya tunjukin ini siripnya yang saya bilang. Coba lihat pemasangan siripnya, ini menggantung bosku. Mereka tempel siripnya kayak buat plat gitu di dak atas, terus dia paku ke sirip. Jadi sirip ini menggantung bisa sampai 5 jari dari plafon, nggak ada yang rapat. Paling rapat itu 2 jari, paling rapat rasanya itu 2 jari. Habis itu sirip nggak ada yang kayak sirip gedung zaman sekarang yang kencang, kita goyang aja dia goyang-goyang nih sirip nih. Menang di jadulnya aja RBW ini. Coba lihat sarangnya ini di sirip nggak ada sarang nih, cuman ini aja. Ini di belakang deter nih ada, ini nggak ada sarang. Coba bandingkan dengan yang dibalak, yang kita lihat dibalak. Tuh di jom agak buram ya. Nah ini kayak remang-remang nih. Nah ini sarang dibalak, ini dibalak, ini sarang dibalak. Jadi 75% dibalak. Ini siripnya kosong siripnya. Nah ini bosku, ini kelihatan betul nih. Jadi sarangnya seperti aku bilang tadi banyak dibalak nih. Nih hitung yang dibalak berapa, yang disirip berapa. Disirip 1 2 3 4 5. Kalau dibalak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dibalak. Ini yang kelihatan, yang tertangkap kamera, belum yang enggak tertangkap kamera. Ini yang bosku sarangnya 10 ada kecil lagi. Ini dibalak semua nih. Nih perhatikan nih sirip nih kosong nih. Jadi untuk kita zaman sekarang jangan contohin
RBW jadul yang nggak bagusnya, tapi kita ambil yang bagusnya. Yang nggak bagusnya jangan ikutin. Yang nggak bagusnya kan ini kelihatan betul, yang nggak bagusnya sirip nggak bagus, pemasangan sirip nggak bagus. Masa kita mau ikutin, nanti bukannya mau nyedot anakan dia, malah anakan kita yang kesedot nanti. Ini bosku dibalak semua, cuman ada satu di sirip, itu pun di pojok. Ini dibalak nih, ini banyak sarangnya yang dibalak ini. Kita jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sekian. Nah bosku, ini kelihatan betul hancur siripnya. Ini RBW yang tadi nih, aku bilang tadi. Inilah penempakan siripnya. Jadi untuk RBW ini aku nggak mau tunjukin luarnya, soalnya menyangkut privasi. Soalnya dia RBW udah, untuk di sekitar situ dia udah paling mantap untuk jumlah koloninya. Meskipun di sirip nggak ada sarang, tapi di balak penuh. Coba perhatikan pemasangan sirip zaman dulu. Nah, ini platnya ditempel di cordak plafon, terus dipaku ke sirip. Sedikit aja sarangnya yang disirip, padahal gedung udah jadul. Oke, aku suka sih screenshot kalau ada kata-kata manis yang memotivasi petani. Aku suka ini, makanya aku simpan, aku screenshot, simpan. Apa katanya ini, Andi Gip, ini kayak di grup walet rasanya dulu. Memikat burung walet itu jangan tertuju pada suara aja. Bagus nih. Kebanyakan petani pemula fokus ke suara, selalu yakin suara yang mengenapkan burung. Itu salah besar. Benahi dulu RBW-nya. Dikontrol ada hamanya enggak? Suhu dan kelembapan gimana? Pencahayaan gimana? Di roping rom ada makanan enggak? Sekat-sekat untuk berlindung gimana? Poin LMB sudah pas apa belum? Semua itu harus didukung. Layak kayak habitat aslinya burung walet, yang dia memilih tempat di goa-goa aman, nyaman, dan tidak panas. Ini benar semua kata-kata dia ini, tapi yang namanya petani pemula ini kebanyakan kemakan hoax, kemakan postingan-postingan yang modus. Kalau semuanya udah terkontrol semua, udah berulang-ulang ku bilang, bos pakai suara gratis aja, untuk suara panggil gratis, suara tarik gratis, suara inap gratis, yakin gedungnya sukses. Tapi kalau yang berada yang diomong ini belum benar, tapi kita ngiyel-ngiyel cari suara terus gara-gara burung gak inap, itu salah. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan suara. Suara hanya mengundang burung walet untuk datang ke gedung kita. Jujur, yang aku sendiri juga masih belum bisa 100%, yang menyempurnakan RBW itu belum bisa, masih masalahnya kita setel suhu, kelembapan naik. Faktanya kan gitu, kita setel kelembapan, suhu naik, jadi nggak ada dapat-dapatnya. Jadi sinilah banyak masalah. Jadi benahi dulu gedung, baru kita kejar suara. Kalau gedung udah benar, meskipun suara gratis, tapi kalau gedung belum benar, meskipun suara dari langit
Itu RBW nya akan gitu-gitu aja kalau kita selalu berpikir suara. Akhirnya gara-gara kita selalu berpikir suara, kita gonta-ganti suara, akhirnya burung yang sudah inap kabur, banyak kotoran kering. Yang anehnya lagi, aku yang heran, pemikirannya itu gimana ya, entah, aku nggak tahu itu gimana. Banyak petani salah obat untuk RBW nya, mungkin karena banyak yang bilang gini-gini gitu-gitu, atau nggak tahu lah. Masa burung walet nggak berani masuk LMB yang diperbaikin ruang inap, itu kan salah obat bosku. Yang diganti suara inap, itu kan salah obat. Burung walet nggak berani masuk LMB, itu ada masalah di LMB, bukan di ruang inapnya. Jadi janganlah sakit kaki yang diobat, yang diminum obat sakit kepala, jangan. Jadi harus kita masalahnya itu di mana. Jadi seandainya sakit kepala ya kita minum obat sakit kepala, jangan minum obat sakit kaki, salah. Oke bosku, semoga paham ya bosku untuk penjelasannya. Dan saya orangnya emang belak-belakan, jadi kalau saya harap jangan ada yang tersinggung dengan kata-kata saya. Nah ini kalau nggak salah postingan saya sendiri nih, saya screenshot nih, coba ya. Ya saya sendiri nih, ini baru-baru aja saya ada posting ini di grup FB kayaknya. Coba kita baca. Stop. 1001 macam kesalahan yang bisa membuat RBW galau. Kalau Anda masih melihat satu macam kesalahan, berarti masih ada 1000 kesalahan yang belum Anda ketahui. Jadi pelajari dan buat keputusan. Metode, trik, dan cara dari hasil pendapat pemikiran diri kita sendiri. Mungkin dipahami ya bosku. Ini ya, saya ulangi ya. Jadi pelajari dan buat keputusan. Pelajari buat keputusan. Jadi kita boleh bertanya, yang dianggap lebih senior lebih tahu boleh kita bertanya, tapi bukan berarti bos selalu ngikutin katanya, tapi bos bisa buat keputusan sendiri. Oh ini kelihatannya di RBW ku ini tadi dia suruh aku buat sekat point pull, tapi RBW ini sempit, jadi bos boleh putuskan di sana. Kalau RBW nya sempit, nggak memungkinkan buat sekat pull, soalnya yang nyuruh ini cuman nyuruh aja, nggak lihat kondisi RBW. Jadi bos bisa buat keputusan, aku buat sekat gantung aja. Nah itu, jadi jangan terlalu kaku baku dengan yang diperintahkan, tapi bos bisa buat keputusan sendiri kalau emang nggak memungkinkan menurut yang dikatakan orang, atau bisa dikonsultasi lagi dan cerita sebenarnya gedung. Kebanyakan yang konsultasi aku banyak dapat chat, tapi dia semacam ada sembunyi-sembunyi di gedungnya. Aku minta foto gedungnya nggak ada dikasih, minta video gedungnya nggak dikasih, tapi tetap ngeyel bilang kenapa burung nggak mau inap, kenapa burung nggak mau inap. Aku nggak dukun, nggak bisa nerawang, nggak bisa buka kuali lihat RBW dari jauh. Jadi pertanyaan seperti itu kalau bos bertanya salah orang, selesai, itu sasaran empuk. Jadi hati-hati bosku ya. Jadi kalau konsultasi ada masalah gedung, tolong sertakan video dan foto-fotonya, dan kalau bisa kronologisnya, seandainya burung kabur, kronologisnya gimana sampai bisa burung walet kabur. Nah, padahal banyak udah 1 bulan burung waletku udah nginap tapi tiba-tiba kabur, pasti ada masalah, ada kronologis. Pemilik RBW pasti tahu. Nah ini sering disembunyiin juga kronologisnya, karena takut dimarahin. Kita tanya, apa kamu gonta-ganti suara? Enggak, katanya. Apakah kamu sering masuk RBW? Enggak pernah, padahal dia gonta-ganti suara, dia sering masuk RBW. Jadi kita yang mau buat
kasih solusi ini nanti salah arah kalau petaninya enggak terus terang. Jadi harus terus terang kalau mau konsultasi. Coba kita baca lagi dari awal bosku. 1001 macam kesalahan yang bisa membuat RBW galau. Kalau Anda masih melihat satu macam kesalahan, berarti masih ada 1000 kesalahan yang belum Anda ketahui. Jadi pelajari dan buat keputusan, metode, trik, dan cara dari hasil pendapat pemikiran diri kita sendiri. Dalam kurung, jadilah konsultan di RBW sendiri. Ini tujuan saya bosku. Berhentilah mendengar yang katanya. Ini penyakit petani juga nih. Petani ini paling suka, paling percaya mendengar yang katanya. Jadi seandainya gedungnya dia itu onnya 1 tahun, yang inap ada 30, tiba-tiba dari arah sana atau tetangganya atau temannya bilang, oh punya anu sana katanya 1 tahun sarangnya udah 1 kiloan, nah atau burungnya sudah ratusan, ini katanya. Sebaiknya jangan diikutin yang katanya, kecuali mata kepala kita sendiri. Makanya sering petani galau gara-gara mendengar yang kayak gini. Jadi dia pikir, wah berarti gagal punyaku, lambat punyaku, nggak kayak punya dia. Nah dia langsung rombak-rombak padahal gedungnya sehat normal. Gara-gara mendengar katanya. Belum tentu benar yang katanya ini, bisa jadi orang mau ngerusak gedung kita juga bisa jadi, atau orang mau semacam bercanda ke kita biar kita galau. Kalau ada teman iseng-iseng itu kan bisa. Jadi berhentilah mendengar yang katanya, karena dalam dunia walet sangat sulit mencari orang yang berkata apa adanya. Kebanyakan modus ya bosku ya. Sebagai contoh, tapi ini fakta, petani senior usia RBW 5 tahun ke atas, mereka 85% berbohong dengan hasil yang sebenarnya. Paham kan? Petani senior usia gedungnya 5 tahun ke atas, dia nggak kayak petani junior. Petani senior, seandainya isi dalam gedungnya 10 kilo, dia bilangnya 3 kilo aja bosku. Itu kebanyakan. Dia berbohong dengan hasil yang sebenarnya. Hasil 1 kilogram mereka bilang cuman 2 on. Tapi silahkan tanya bagaimana perjuangan mereka dari 0. 100% mereka jujur. Jujur mereka, petani senior itu jujur. Makanya kebanyakan kata-kata dari petani-petani senior yang gedungnya udah sukses semua, yang udah puluhan tahun itu, setelah kita minta solusi, yang paling sering dia katakan itu sabar. Pasti itu sabar aja itu kata-katanya. Oke bosku, kayaknya cukup udah sampai sini. Mungkin kita udah cukup lama ini. Nanti saya akan buat konten-konten yang lain lagi, tapi saya lagi cari-cari bahan. Terima kasih untuk bos-bosku yang sudah nonton sampai habis. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya.